Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama gua di channel Padepokan Misteri. Kali ini gua akan menceritakan sebuah pengalaman horor yang ditulis oleh seseorang yang bernama Bahri Ahmad. Cerita ini yang berjudul Sebuah Sosok Kepala Buntung. Bagi kalian yang pengen cerita kalian itu dibacakan di channel ini, silahkan kirim melalui email yang ada di kolom deskripsi. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe agar gua semakin bersemangat untuk membawakan cerita-cerita horor yang selalu membuat kalian itu merinding. Bagaimana ceritanya? Yuk kita simak bersama-sama. Salam merinding. Desa Bandulan. Ini adalah cerita tentang 4 sekawan, Doni, Nita, Ardi, dan Lita, yang sedang ingin berlibur. Ayo cepatlah, nanti kita tertinggal bus, marah Ardi terhadap 4 temannya. Keempat teman Ardi langsung berlari ke teras rumah. Sabar dong Di, aku kan sedang bersiap-siap untuk liburan kita, kata Nita dengan muka marah. Kamu tuh buru-buru banget Di, kangen sama kampungmu ya? Hahaha, kata Doni menertawai Ardi. Bukan kangen tahu, tapi gue udah gak sabar aja, jawab Ardi. Sama aja kali Di, ya udah cepet kita berangkat sebelum kesiangan, jawab Lita yang sudah sangat siap. Dengan hati yang senang, 4 sekawan menunggu bus di pinggir jalan, tapi bus yang ditunggu tidak kunjung datang. Buset dah, lama banget kita menunggu di sini, tapi busnya gak datang-datang juga. Kita udah 1 jam nunggu di sini, keluhan Nita. Sabarlah Nit, nanti busnya juga datang kok, jawab Ardi. Setelah menunggu lama, akhirnya bus yang dari tadi ditunggu datang juga. Nih dia busnya, Ardi menstop bus. Dek, pada mau kemana nih? Tanya si supir bus. Mau ke desa Bandulan Pak, jawab Ardi. Akhirnya 4 sekawan itu berangkat semuanya. Di dalam bus mereka saling bercanda. Ardi bersikap layaknya pocong dan menakuti Nita. Nita dengan takut berteriak dan menampar Ardi yang sedang menjahili Nita. Apa-apaan sih kamu? Main tampar aja. Sakit tau Nit. Ardi yang telah kesakitan menahan sakit yang bekas tamparan Nita. Habisnya kamu jahil gitu kok. Tanggung tuh akibatnya. Hahaha. Nita tertawa bahagia. Sudah, jangan berantem terus. Mending kita istirahat saja, usul Doni. Mereka pun beristirahat. Dek, konduktor bus membangunkan. Ayo bangun, kalian turun di sini aja, bus ini mogok. Mereka pun turun. Aduh, masih jauh gak Di? Tanya Nita kepada Ardi. Masih 3 km lagi nih. Mereka berjalan dan Ardi mempunyai usul. Gimana kalau kita lewat hutan seberang saja biar lebih cepat? Doni, Nita, dan Lita pun berpikir kembali. Baiklah, kita lewat hutan saja daripada gempor. Akhirnya mereka berempat masuk ke dalam hutan yang menyeramkan itu. Setelah berjalan cukup lama, mereka berempat baru menyadari kalau sedang tersesat. Waduh, kok dari tadi muter-muter aja kita? Lo tahu jalannya gak Di? Tanya Doni kepada Ardi. Dasar sok tahu lo Di,
Sekarang kan kita jadi tersesat kayak gini. Nita menyalahkan Ardi yang telah membuatnya tersesat seperti ini. Sekian lama mereka berjalan, mereka juga mulai lelah dan Lita mulai putus asa akan kejadian ini. Mati aja kita tersesat seperti ini. Lita pun menangis. Mereka berempat sudah sangat pasrah dan tak tahu apa yang mau dilakukan. Semua sudah penuh wajah pasrah dan bingung. Aduh, aku lapar nih. Gimana kita makan dulu saja? Usul dari Nita pun diterima oleh temannya. Selesai makan, mereka lanjut berjalan kembali. Don, jangan makan keripik terus, Don. Kesal Ardi. Lah gue lapar kok. Kalau mau ya beli sendiri sono sama setan di hutan. Deno menertawai Ardi. Lo aja sana yang beli, gue ogah banget dah, jawab Ardi dengan kesal. Sudah jam 1 atau sudah 1 jam mereka berkeliling terus dan pada akhirnya Doni mendengar suara berisik di semak-semak. Apaan tuh? Goyang-goyang di semak-semak. Doni pun mendekati asal gerakan dan suara itu. Ternyata hanya sebuah tupai saja. Dasar tupai bikin merinding aja, temas Doni. Mereka pun berjalan kembali, akan tetapi Doni malah merinding. Gila dah gue, kok jadi merinding gini? Doni berkata dalam hati. Kenapa lo Doni, kok jadi pucat gitu muka lu? Tanya Lita. Doni hanya melanjutkan perjalanan tanpa sepatah kata pun. Makin merinding aja gue nih. Apa ada setan yang ngikutin gue? Tanya Doni pada diri sendiri. Ardi menanyakan apa yang terjadi pada Doni. Doni menjawab, gue dari tadi merinding banget sih, Di. Ardi pun hanya tertawa. Hahaha. Hayo, ada setan yang ngikutin lo tuh. Doni pun semakin takut dan wajahnya makin pucat, tampak seperti tak ada darah. Tunggu sebentar. Doni menyuruh temannya berhenti. Kenapa lo, Don? Tanya Nita. Ternyata Doni mau buang air kecil. Awas Don, ada setan, kata Ardi. Doni berlari ke arah pohon besar dan menyeramkan. Boset dah, nih pohon gue liatin makin serem aja. Setelah Doni selesai, Doni melihat hantu tanpa kepala sedang di atas pohon. Doni pun berlari sangat cepat. Setelah sampai di tempat teman-temannya menunggu, Doni pun menceritakan apa yang dilihat tadi. Yang bener loh, Don. Kaget Lita mendengar semua cerita Doni. Wah, gila nih hutan. Diem-diem punya penunggunya. Ardi cemas akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Semuanya berjalan dengan membaca doa karena takut hantunya nanti datang lagi. Tiba-tiba Ardi melihat ada yang terbang dari pohon ke pohon yang lain. Ya Allah, selamatkanlah hambamu ini. Ardi semakin takut dan memejamkan mata. Setelah Ardi membuka mata, ternyata Ardi terpisah oleh 3 temannya. Gila gue, malah merinding di sini. Mending tadi gak merem dah. Ardi berjalan terus dengan wajah pucat. Tiba-tiba Ardi dicolek oleh seseorang. Saat Ardi melihat siapa yang mencoleknya, Ardi hanya berjongkok dan memejamkan mata kembali. Di, kenapa lo bilang gue setan? Tanya Doni. Ternyata yang tadi mencolek adalah Doni, temannya sendiri. Dasar lo, ngagetin gue aja, kesal Ardi. Makanya jalan jangan cepat-cepat.
gue panggilin dari tadi malah makin cepat jalannya. Doni menertawakan Ardi yang sangat ketakutan. Mereka melanjutkan perjalanan hingga jam 9 malam tidak kunjung ketemu jalan keluar hutan. Gara-gara tuh setan kita makin tersesat aja nih. Nita bercakap-cakap dengan Lita. Nita mulai pusing dan tiba-tiba Nita pun terjatuh. "Nit, kenapa lo bangun-bangun?" Doni mencoba menyadarkan Nita. Karena kondisi Nita memprihatinkan Doni, Lita dan Ardi berhenti sejenak sampai Nita terbangun. Sudah jam 1 dan akhirnya Nita pun tersadar. "Nit, lo ngapain kan? Lo gak apa-apa kan?" Ardi dan kawan-kawan cemas akan keadaan Nita, tapi Nita bilang sudah tidak apa-apa. "Sudahlah Nit, kalau masih pusing mendingan kamu istirahat dulu saja," kata Lita. Nita menjawab, "Aku sudah tidak apa-apa kok. Ayo kita jalan lagi, siapa tahu jalan keluarnya ketemu." Mereka pun jalan kembali mencari jalan keluar. "Jalan mulu, pegel nih kaki gue. Apalagi tadi udah lari-larian dikejar setan." Doni makin kesal tidak temukan jalan keluar. Doni duduk sebentar di sebuah batu besar. "Hei Don, ngapain lo duduk di sono? Mau ditinggal lo?" Ardi menakut-nakuti Doni. Doni pun cepat bergegas pergi kembali. Lo nyadar gak kenapa tuh setan ngikutin kita terus?" tanya Lita pada ketiga temannya. "Mungkin naksir sama lo kali, Lit." Hahaha. Gurauan Ardi membuat Lita kesal. Semakin lama malam makin mencekam yang membuat semakin takut. Nita berpikir kalau dia ditakuti seseorang. Nita makin risih apa yang dirasakan dari tadi. "Kenapa kamu, Nit? Kok makin pucat aja?" tanya Lita. Nita tidak menjawab sama sekali pertanyaan Lita tadi dan terus berjalan. "Heh Nit, kok bengong gitu? Sadar-sadar." Lita menepuk pundak Nita yang dari tadi berjalan tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Nita pun kaget. "Kenapa aku dikagetin?" tanya Nita. Lita menceritakan kalau dari tadi Nita bengong seperti orang kesurupan. Nita pun kaget karena tidak sadar kalau dari tadi diajak ngobrol Lita. Setelah lelah berjalan, Doni melihat ada seseorang berkain hitam di depan pohon besar. Doni berhenti dan melihatnya lebih jelas lagi. Ternyata itu adalah hantu kepala buntung yang dari tadi menakuti Doni, Lita, Ardi, dan Nita. Mereka berempat lari sampai terjatuh-jatuh. Akhirnya tak lama terlihat sebuah desa terpencil. Mereka berempat pun pergi ke arah desa. Ada seseorang yang bertanya pada Doni, Nita, Ardi, dan Lita, "Kalian kenapa ada di sini? Apa kalian bertemu hantu tanpa kepala?" Seseorang itu ternyata penduduk desa terpencil. "Kami tersesat, Pak. Dan kami memang tadi sempat bertemu hantu tanpa kepala." Berulang kali jawaban Doni. Penduduk desa itu menceritakan tentang hantu tanpa kepala itu. Sebenarnya hantu itu tidak jahat. Dia hanya ingin membantu kalian menemukan jalan keluar. Memang hantu itu sangat menyeramkan, tapi hantu itu sangat baik. Hantu itu selalu membantu orang-orang tersesat bila yang mau ditolong melarikan diri. Hantu itu akan selalu mengikuti sampai tiba di desa ini. Penduduk itu menceritakan semua apa yang terjadi dan 4 sekawan pun menginap di desa itu. Saat pagi mereka diantar ke jalan keluar hutan tersebut dan mereka melanjutkan perjalanan untuk berlibur ke desa Bandulan. Terima kasih.